Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Thaharati utawi iki iku kitab nerangake sesuci. Almiyahu utawi pira-pira banyu. Allati kang ya juzu kang wenang at-tadhiru apa sesuci. Biha kelawan allati. Iku sabu umiyahin pitu pira-pira banyu. Jadi kitab ini menjelaskan bersuci. Pada pembahasan kali pertama di kitab Toharo itu membahas tentang air. Air di sini itu air yang bisa dipakai untuk bersuci. Ada 7. Ma'us samai suici iku banyu udan. Wa ma'ul bahri lan kaping pindhone iku banyu segara. Wa ma'un nahri lan kaping telune iku banyu bengawan. Wa ma'ul bi'ri lan kaping papate iku banyu sumur. Wa ma'ul aini lan kaping limone iku banyu sumberan. Wa ma'us salji lan kaping eneme iku banyu es. Wa ma'ul bardi lan kaping pitune iku banyu embun. Jadi ada 7 air yang bisa digunakan untuk bersuci, yaitu air hujan atau dengan nama lain ma'us sama. Kemudian air laut. Jadi air laut itu bisa digunakan untuk wudhu. Kalau asin ya memang air laut itu asin, tapi bisa digunakan untuk bersuci, untuk wudhu, untuk mandi dan sebagainya. Malah air laut itu kesuciannya itu mutlak, sifatnya mutlak seperti air hujan itu. Kemudian air bengawan atau air sungai. Kemudian air sumur, mata air, kemudian air es. Di air es itu salju, mau salji. Kemudian air embun itu bisa digunakan untuk bersuci. Sumal miyahu mongko kari-kari utawi banyu iku ala arbaati aksamin tetep ing ngatasé papat pira-pira werna. Kemudian ketujuh air tersebut itu ketika digunakan untuk bersuci itu dibagi menjadi 4. Tohirun suci iku banyu suci. Mutahirin kang nucekake. Ghairu makruhin kang ora makruh apa istimaluhu nggunakake tohir. Wa utai tohir alma'u iku banyu almutlaku kang mutlak. Nah, bagian yang pertama dari 4 pembagian tadi itu banyu mutlak atau air mutlak. Air mutlak ini sifatnya suci, bisa mensucikan dan tidak makruh digunakan untuk bersuci. Jadi, yang pertama air mutlak, yang suci, bisa mensucikan dan tidak makruh digunakan untuk bersuci. Jadi dari sifat ketujuh air yang sudah tersebut tadi itu air mutlak semuanya. Jadi, suci, bisa mensucikan, tidak makruh digunakan untuk bersuci. Wa tauhirun lan kaping pindhone iku banyu.
suci, mutahhirin tur kang nyucikake, makruhin kang makruh apa istimaluhu, makruhun kang makruh apa istimaluhu nggunakake tohir. Wa utai tohir almau iku banyu, almusyammasu kang den panasake srengenge. Kemudian air yang kedua itu air suci, juga bisa mensucikan tapi makruh digunakan untuk bersuci. Air itu adalah disebut dengan air musammas, yaitu air yang dipanaskan matahari. Jadi misalkan kita ambil air embun yang kita kumpulkan, kemudian kita panaskan di matahari, nah, itu tidak hukumnya makruh atau tidak boleh, tapi bukan hukum yang haram, tidak boleh digunakan untuk bersuci, hukumnya makruh. Ada yang menyatakan bahwa kalau air hujan dipakai untuk bersuci, misalkan untuk wudhu, itu nanti mengakibatkan penyakit abros, yaitu belang. Jadi kena air hujan itu biasanya kena air yang dipanaskan matahari atau maul musyammas itu bisa menyebabkan belang, penyakit belang. Air yang terlalu panas karena kena panasnya matahari itu kalau diminum itu biasanya istilah orang Jawa itu anyang-anyangan. Jadi buang air kecil itu tidak lancar, di efeknya ada. Makanya dalam hukum bersuci maul musyammas itu dihukumi makruh kalau dipakai untuk bersuci, biarpun sifatnya itu tohirun mutahhir, suci dan bisa mensucikan, tapi kalau dipakai untuk bersuci makruh. Wa tohirun lan kaping telune iku banyu suci, ghairu mutahhirin kang ora nucikake li ghairihi maring liyane tohir. Wa huwa utawi tohirun ghairu mutahhirin almau iku banyu, al mustakmalu kang wis den gunakake sesuci, wal mutahhiru lan banyu kang owa bima sebab barang kholatuhu kang nyampuri apa mahu ing tohir, minat tohiroti bayane saking pira-pira barang kang suci. Kemudian di bagian ketiga itu air yang suci tapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan yang lainnya. Jadi airnya itu suci tapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan yang lainnya, yaitu air mustakmal. Jadi istilahnya namanya air mustakmal. Jadi air yang sudah digunakan untuk bersuci, misalkan digunakan untuk wudhu, untuk mandi besar, itu tidak bisa digunakan lagi untuk wudhu. Nah, tentu ukurannya kurang dari 2 kolam. Kemudian yang kedua itu al-mutaghayyir bima khalatahu minat tahirat. Kemudian air yang bercampur dengan benda lain atau dengan barang lain yang suci. Jadi contoh misalkan kan kopi, itu air mutlak kemudian dicampur kopi menjadi dan kopi. Nah, kopinya itu menguasai airnya,
Jadi kopi itu nggak mungkin airnya jernih, kan nggak mungkin, jelas sih hitam. Nah seperti itu, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian teh sama, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Air yang dicampur susu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian seperti maison, itu kan air, dan ekstrak apa saja itu juga sama, tidak bisa digunakan bersuci. Jadi intinya air yang kecampuran benda lain yang suci itu airnya suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci pada yang lain. Wa ma'un najisin lan kaping papate iku banyu najis. Wa huwa utahi ma'un najis allazi iku banyu halat kang tumiba fihi ing dalem allazi apa najasatun najis. Wa hale utawi ma dunal kullataini iku kurang rong kula. Aukana utawa ana apa mak kullataini iku rong kula, fataghayyara mongko nuli owah apa mak. Kemudian bagian yang keempat itu air najis. Air najis itu air yang terkena najis dan ukurannya kurang dari 2 kula. Atau ukurannya sudah 2 kula tapi berubah. Nah, perubahan di sini itu ada perubahan warna, perubahan rasa, dan bau. Jadi ukuran najis itu warna, rasa, dan bau. Bukan berarti kalau ukuran warna, rasa, dan bau misalkan ada kotoran ayam di lantai masjid atau musola, kemudian dibersihkan, tidak harus dijilat, ya tidak. Jadi rasanya ya jelas gimana rasanya. Barang najis kok dicoba dijilat, nggak usah, ya sudah jelas. Nah, kemudian untuk masalah kulata ini itu kalau di kitab Fathul Qorib ini itu kan wal kulatani utawi rong kula khomsumi atiritlin iku 500 kati bil Baghdadi kelawan kati Baghdad takriban ing dalem kira-kirane filasohi ing dalem kaul kang sahih. Jadi menurut kaul sahih itu 500 kati. Kemudian masalah 2 kula itu menurut pendapat ulama lain itu banyak. Misalkan yang senada dengan kitab Bulughul Maram itu ada satu hadis yang menyatakan wan Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana al-ma'u kullataini lam yahmil khabasa wa fi lafdhin lam yanjus akhrajaul arba'a wa sahahahu Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban. Jadi air yang mencapai 2 kula maka ia tidak membawa najis pada yang lain. Terus ada hadis lagi yang menyatakan bahwa idza staiqala ahadukum min naumihi fala yahumis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha salasan fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Jika salah seorang dari kalian bangun dari tidur, maka jangan langsung memasukkan tangannya ke dalam sebuah wadah yang berisi air sebelum ia mencuci kedua tangannya dua kali, karena ia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Jadi kalau kita mau
cuci tangan dulu itu cuci tangan di luar air yang dalam wadah, maksudnya dalam jeding yang kurang dari 2 kula. Kalau 2 kula ya nggak apa-apa, dicelupkan itu aja. Jadi ukuran 2 kula itu kadang orang itu berbeda-beda. Ada yang menyatakan ukuran 2 kula itu 1,25 hasta. Hasta itu standar orang dewasa. Nah, ukuran hasta itu yang berbeda-beda sehingga setiap ulama itu juga mengalami perbedaan. Adapun untuk ukuran volumenya itu kalau 2 kola itu 192,857 kg. Atau ukurannya setara dengan 216.000 cm persegi. Ada pula yang seukuran 270.000 cm persegi. Kemudian pendapat lagi itu ada yang menyatakan kira-kira 60 cm persegi. Jadi banyak sekali pendapat tentang 2 kola, banyak sekali. Ada dari pendapat lain itu yang dimaksud 2 kola adalah 192,857 kg. Untuk ukuran wadah yang sanggup menampung berat tadi. Jadi ukuran wadahnya ya harus 192,857 km. Jadi ukuran wadahnya itu tentu panjang 60 cm, tinggi 60 cm, dan lebar wadah juga 60 cm. Untuk ukuran 2 kola, jadi 60 cm dari panjang, terus lebar dan tinggi. Jadi kalau sudah 60 cm ya biar 2 kola lebih ya dilebihkan 65. Itu pendapat Dr. Mustafa Al-Khin dan kawan-kawan. Kemudian pendapat dari Kiai Haji Afifuddin Muhajir dalam Syarat Takrib itu menyatakan 270 liter. 270 liter. Tapi ukuran hastanya sama 1,25 atau 1/4. Tapi kalau disentimeterkan itu beda. Tadi disentimeterkan 60, tapi menurut Kiai Haji Afifuddin Muhajir itu 91,8 cm. Jadi untuk menyikapi perbedaan pendapat itu tadi ada yang 60 cm, ini ada yang 91 cm. Nah, itu biar aman. Paling tidak kalau kita membuat jeding atau kolam mandi itu atau wadah penampungan air untuk mandi itu paling tidak 1 meter persegi. Sudah aman, sudah jelas 2 kola lebih, terus aman dari khilaf. Karena tadi
ada dua pendapat, ada yang menyatakan 60 cm persegi, ada yang 91,8 cm persegi atau 92, dibulatkan menjadi 92 cm persegi. Amannya ya tadi kita taruhlah kalau membuat ya paling tidak 1 meter persegi, itu sudah menampung air 2 kula lebih. Karena ada perbedaan, ada yang menyatakan air 2 kula itu 216 liter, ada yang menyatakan 270 liter. Jadi itu tadi amannya ya kalau membuat penampung air ya paling tidak 1 meter persegi, itu sudah aman, sudah lebih dari 2 kula, terus aman dari khilaf.